Sekali. Dah, dah. Hanya kepadamu kami kan menyembah dan memohon pertolonganmu. Tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus, jalan yang kau anugerahi. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Teman Hera. Hari ini yang datang istimewa. Kita akan kenal lebih dekat seorang penyanyi, ya, seorang penyanyi yang tergabung dalam sebuah grup musik, grup nasyid, ya, yang namanya Senada. Senada Senandung Nada ya. Senandung, iya, betul. Ya, ini Muhammad Iqbal. Iya. Muhammad Iqbal Taqiyuddin adalah anggota termuda grup Nasyid Senada. Lahir di Pontianak 29 Oktober 1976, memulai karir menyanyi sejak kecil. Hingga dewasa, banyak penghargaan bergengsi yang diraih dalam bidang tarik suara. Di antaranya, Lomba Cipta Pesona Bintang dan Voice of Asia. Aku Halo. manggilnya ayah, Iya. karena beliau ini adalah suaminya teman baik saya, Iya. gitu ya. Dulu waktu pertama kali ketemu ayah ini saya nggak tahu siapa gitu, karena nggak denger lagu-lagunya ya, gitu ya. Tapi kesini sini bilang, penyanyi loh, nyanyi apa? Itu penyanyi nasyid gitu. Yang mana ya? Yang nyanyi Jagalah Hati. Oh iya, baru Baru tahu. ngeh ya. Jadi aku kenalnya Iya, itu iya. tahun 2000 ya. Iya, betul. Padahal udah dari tahun Iya, pertengahan 90-an ya. iya, kalau kalau berdirinya justru malah dari tahun 91. 91 ya, heeh. Jadi grup Senada ini sebetulnya ada 5 orang Iya, ya. heeh, Ada Kang Teddy Tardiana, betul. ada Kang Erwin Yahya, Iya, ada Muhammad Lukman iya, dan Iksan Nur betul. Ramadan. Yang Iya, datang hari ini heeh, Muhammad Iqbal ya. iya. Paling bontot ya Iya, di grup. paling bontot, paling Heeh, muda heeh. di antara yang lain. Tidak ada yang lain ya. Jadi ini sebenarnya adalah grup dari mahasiswa Universitas Iya, Indonesia ya, betul. yang hobinya nyanyi. Iya, Heeh. heeh. Tapi kenapa jalurnya langsung jalur dakwah gitu Iya, ya? iya. Apa karena takut kalau nyanyi biasa saingannya Saya banyak? nggak laku ya. Dari awal emang udah kita mau Iya. berbuat sesuatu yang lain? Iya, eee, kalau Hmm. ya sekalian nyapa dulu ya, Oh iya iya iya, rekan-rekan semua, makasih banyak Mbak Hera udah sama-sama. diundang. Iya iya. Jadi kalau, apa ya, Senada itu kan memang, berdiri tahun 91. 91 sebenarnya Jadi ya. kalau, namanya sendiri itu diberikan oleh Bapak, Kiai Haji Toto Tasmara. Toto Oke. Tasmara beliau seorang pendakwah juga almarhum ya. Mhm. Beliau memberikan namanya Senada. Dulu awalnya pakai Senada, Senada. senada gitu. Jadi Oh. ada artinya tuh. Iya iya iya. Senada itu adalah Mhm. senandung, nasyid, dan dakwah. Oh gitu. Iya, jadi memang Masih dan dakwah. betul. Jadi kumpulan anak-anak yang emang waktu itu di organisasi lah ya, di Heeh. organisasi kampus, terus sama-sama pengen apa namanya berdakwah gitu ya, Mhm. mengajak kepada kebaikan gitu melalui seni. Jadi Mmm. memang visinya itu pengen berdakwah untuk semua gitu. Jadi makanya tagline itu senada itu nasyid for all. Jadi semua baik itu Oh, untuk yang muslim, non muslim atau usia anak-anak sampai usia tua. Jadi kita semuanya untuk betul semua gitu betul. Jadi universal. ini mahasiswa alim semua ya? Ceritanya gitu sih kayaknya. Terus Justru saya dulu malah heeh, background saya bukan di nasyid. Saya itu betul, backgroundnya adalah penyanyi penyanyi pop ya? pop dulunya Heeh. sebelum bergabung. Apa tuh, juara apa ya dulu di Dulu tahun berbagai festival sih gitu. tahun berapa Jadi, itu ya? saya dari kecil, waktu itu dari SD saya udah nyanyi, Mhm, ikut-ikut festival, pernah juara mhm, lomba seni sekolah dasar tingkat DKI, juara satu. Terus mmm. pernah juga, Pop Singer se-Jawa dan Bali, waktu itu Oh juara ya? satu tingkat Kelas berapa SLTP, ini? SMP? SMP, iya. Jadi terus Oh, kemudian bergabung di satu teater. Nah, di heeh satu teater itu Permata, waktu itu di Taman Ismail Marzuki. heeh. Nah, di situ diajak bergabung bikin grup namanya Trio Andis.
Pak Iwan Haryanto yang yang mengajar grup kita yang di grup Trio Dulu Andis sempet itu. bikin album sebelumnya? Belum pernah sih memang, Nah, belum tapi pernah bikin album, manggungnya tapi manggung-manggung udah gitu. Nah, sering? kemudian, ditariklah saya ke Senada gitu oleh Oh, abang saya, abang saya juga yang sebagai pendirinya Senada. abang kandung? Abang kandung, Oh Mas gitu. Agus namanya. Dia Oh juga udah suka nggak ikut, nggak sekarang gabung sekarang udah lagi? nggak aktif di Senada. Oh oke Iya, oke. heeh, nah Heeh, terus diajak, ya udah akhirnya join, waktu itu saya masih kelas 2 SMA. heeh. Ah, tunggu ya, yang udah dewasa menang apa tuh? Lomba cipta Terus kemudian ikut yang trio itu heeh? pernah menang lomba Cipta Pesona Bintang waktu itu di RCTI. Ada di TV dong Iya, ya? betul. Terus kemudian pernah menang juga Voice of Asia waktu itu. Di mana itu? Waktu itu di Jakarta sih ya, di stasiun TV Jakarta. juga sih waktu itu. Oh, Heeh, terus ya pernah manggung-manggung dan lain sebagainya, festival-festival. Biasanya sih dari festival ke festival seringnya. mhm, Terus kemudian diajaklah saya bergabung gitu sama Mas Agus kan. Kebetulan waktu mhm, itu Trio Andis sama teman-teman nggak terlalu aktif lagi, terus ya mhm. udah bergabung lah gitu di Oh, grup Senada oke. ini gitu. Awal terbentuk, manggungnya terbatas di kampus apa udah Kalau dulu kemana-mana? tuh kita ya manggungnya dari kampus ke kampus, Kampus-kampus ya, sekolah ke awalnya gitu ya? sekolah gitu Ya ya. ya ya. Terus, lama-lama, pertama kali kan kita apa namanya, nyanyinya itu, manggungnya itu di kampus-kampus universitas-universitas iya, di kampus IPB, kemudian di kampus Oh, udah keluar Jakarta iya, juga. udah keluar Jakarta, terus diundang-undang. Pertama Oh, kita nggak indie label ya, kita cetak usaha sendiri lah ya, lagi susah ya dulu ya. heeh. Nyetak album sendiri, Oh, yang terus tahun yang awal itu? awal-awal itu Oh heeh, tahun oh, itu modal 94, sendiri? modal sendiri. Berapa ya waktu itu? Waduh, masih murah banget. Waktu Murah itu kaset banget. itu juga Heeh. harganya cuma 2.500 ya kalau Betul nggak salah betul, ya. waktu aku Waktu SMP masih segitu ya? iya, Heeh. masih Oh apa, iya, masih kaset ya zaman kaset dulu ya? tuh ya. Masih Iya, 2.500 ya? 2.500 harganya. Oh, iya iya Saya iya inget iya. banget, Heeh. itu cover pertama kali The Presentation judulnya. Mhm, Jadi kita membawakan lagu-lagu yang waktu itu lagi tren, heeh, lagu-lagu Boyz II Men, lagu-lagu All For One, cuman kita sadur lah gitu ya, kita cover. Nah, jadi heeh. tapi syairnya itu kita buat syair-syair yang, dakwah gitulah, ngajak Oh kebaikan gitu. gitu, heeh. Bikin berapa kopi waktu itu? Pertama kali kita Heeh. bikin aja 30.000 kopi waktu itu ya. Oh, banyak Udah juga iya, itu. jadi setiap kali manggung cetak, terus habis cetak lagi Oh gitu. gitu. Iya Heeh iya, heeh. terus akhirnya, barulah, apa namanya, itu gitu, apa namanya, Itu eee beneran nawarin di emperan-emperan masjid? iya, di emper-emperan masjid Oh kita gitu? jualannya gitu. Jadi buka Heeh. lapak aja, kalau Penyanyinya jual sendiri gitu iya ya? jualan sendiri, Iya. nyambi nyanyi, nyambi jualan, nyetak sendiri, modal sendiri gitu. Tunggu deket Oh lagi kurang dekat ya? mic-nya, Oke heeh, oke. tarik aja ya? Oh ya, iya. Heeh, iya, oke. Itu Iya. akhirnya total 30.000 Iya sekitar sekitar segitu. balik modal? Balik modal sih, jadi udah Oh, ya dulu, pas cetak udah habis terus cetak heeh. lagi balik modal. Udah untung Oh, lah istilahnya ya kalau iya 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 udah iya. cetak gitu. Tapi dari awal ini kan orang bilang berbeda dengan, Mhm, nasyid-nasyid lain yang sejenis mhm gitu ya, mhm. lebih offbeat, lebih ngepop Iya gitu. iya Memang dari awal memang pengen iya beda? iya. Jadi emang kita tuh Atau ada karena background-nya ayah aja yang awalnya penyanyi lagu pop iya, gitu? memang, targetnya itu kan memang untuk, anak-anak muda ya waktu itu. Heeh. Jadi kan lagi waktu itu yang lagi ngehits itu kan lagu-lagu Boyz II Men, All Oh For ya, One waktu itu ya, 90-an ya? zaman Heeh heeh. 90-an itu Ya ya dengan ya. format akapela. Mhm. Nah terus ya udah kita coba buat dengan format akapela. Jadi akapela yang unik gitu Oh, ya, yang heeh. beda gitu dengan yang lain-lainnya. Karena waktu Mmm, itu juga seingat saya juga belum ada tuh grup, mmm, yang lagu-lagu religi yang heeh dengan format kayak boyband gitulah ya, heeh. akapela itu belum ada gitu. Oh, Yang dulu kan sebelum kita tuh yang terkenal Bimbo gitu ya. iya iya. Heeh, nah Bimbo kan formatnya dia musik dan Heeh, dan lain-lain. syahdu Dan gitu ya? Syahdu, Heeh. Nasidaria dengan format gambus gitu ya. Nah kita Ah, bikin dengan format yang berbeda. Sebagai pionir lah bisa dibilang, mhm. kita dengan membawakan dengan format akapela. Tapi Seperti ini itu. kan lagu religius ya. Iya, Eee, Pastinya ada orang yang pro iya. kontra juga ya? Oh udah Harusnya tuh pasti. nggak begini, nyanyi Iya, lagu-lagu Islami iya, gitu. sering-sering. Jadi Sering? awal-awal berkembangnya kita Heeh, juga apa ya, masih agak ini ya, nasyid tuh pakemnya tuh masih agak ketat lah gitu ya. betul. Jadi kalau kita bawakan lagu itu,
ya udah cewek cowok nggak boleh gabung nyanyi gitu ya. Itu waktu Oh, pas kita bawain lagu Nio Sholawat bareng sama Reza Artamevia waktu itu, heeh. di acara di RCTI, itu sempet heboh gitu. Wah, kok Nasid formatnya nyanyi cewek cowok gitu ya? Belum pernah ya? Belum pernah Oh gitu. gitu? Jadi rame tuh waktu Heeh, itu. Wah, rame di apa ya? Wah, kalau di mmm, sosmed mungkin sekarang udah rame kali ya. Sekarang zaman dulu kan belum ada sosmed ya. mhm Cuman mhm, rame lah ya ceritanya mhm, gitu kan. Terus ya udah tapi kita memang punya misi, ya udah kita kan semua golongan ya, semua kalangan. Jadi betul. kita nggak apa namanya, nggak hanya kelompok tertentu atau nggak eksklusif gitu ya. Iya Tapi iya, kita membawa pesannya itu untuk semua orang. Jadi pesannya pokoknya kebaikan kebaikan, untuk heeh. semuanya gitu Iya ya, iya nggak iya, universal gitu. Jadi mhm, makanya terus ya udah kita jalan aja toh kita, ya waktu itu juga, eee, ya konsultasi juga sama ustadz, "Gimana nih Pak Toto gini-gini." heeh, Senada, "Ya udah nggak apa-apa jalan terus aja," gitu. mmm, Terus akhirnya malah kita makin banyak diterima gitu di semua mhm. kalangan gitu, Tapi pernah ngalamin peristiwa nggak enak juga ya waktu manggung ya? pernah Pernah punya juga, haters ya? haters juga ada. Gimana Wajar ya lah ya gimana biasa, ya? kadang pernah kita Heeh lagi heeh nyanyi di masjid ya, heeh. mic-nya dimatiin. Oh, Gitu, ada yang nggak suka? ada yang nggak suka. Oh gitu. Karena kan kita bawainnya kan, ya orang berpandangan namanya lagu nasyid itu, lagu Arab gitu ya, Ya lagu ya. cuman kita kan bawa dengan formatnya pakai bahasa Inggris. Heeh, Oh, terus di masjid tiba-tiba, "Loh kok mic-nya mati ya?" Gitu, "Nggak bisa heeh. ini." "Oh ternyata nggak boleh," katanya. Ya sudah, Oh, nggak jadi apa-apa. selesai aja gitu? Selesai, ya udah nggak Tapi apa-apa. ada yang Terus protes nggak hah? maksudnya dari kalangan, ulama sendiri gitu? Harusnya Ada kayak pro gini. kontra sih masih ada sih tetap Oh ya, gitu. maksud tapi kan kita, niatnya ya udah, kita kan niatnya emang kita bawain lagu ini emang buat semua golongan gitu ya, nggak jadi tetap Mmm, terus aja gitu, nggak perlu apa, nggak perlu inilah gitu, kita mhm. niat kita kan baik gitu ya, tapi malah justru kita banyak diterima sih gitu, setelah Sampai itu, sampai sekarang ya, sekarang udah gitu. 30 Udah 33 tahun ya, 33 sampai sekarang, tahun. Nah, heeh. ini aku bacain dulu ya, Mhm beberapa award mhm ya. Pertama kali dapat award itu tahun 2001, Best mhm Nasyid Group Islamic Youth of Sunda Kelapa Version. mhm Dan yang terakhir tahun 2024 mhm, ada Lifetime Achievement Award. yes. Heeh, dari mana tuh ya dapatnya Itu itu? waktu itu jadi kayak ada ajang, apa ya, kayak penghargaan untuk para musisi-musisi yang bergerak di bidang nasyid gitu ya. Itu waktu itu di Oh, Semarang ya, waktu itu ya heeh acaranya, terus kita diundang gitu. Diundang pun heeh sebenarnya kita perform aja gitu kan, kita juga heeh nggak tahu nih mau dikasih penghargaan, tiba-tiba pas lagi heeh. pengumuman, lifetime achievement Oh, awalnya kita ngisi iya, acara? kita ngisi acara aja. Tahunya, Oh wah ternyata, pas diumumin, kita yang dapet gitu. Iya, oh, gitu senang gitu. juga sih gitu ya, Pastinya ya, mhm seneng mhm ya. mhm Terus, apa tuh, jadi sebetulnya landasan untuk berkarya tuh, mhm. apa? Ini banyak lagu ciptaan sendiri juga ya? Ada lagu Ya, ciptaan sendiri, ada Ayah kan juga beberapa, aktif ada juga heeh yang kan? saya ciptain Ciptaan juga juga, heeh, beberapa lagu. mhm. Jadi, memang kita itu, landasannya itu kita itu humanis, kalau dibilang genre ya kita humanis religius gitu. Oke, Jadi lagu-lagunya heeh. tema-tema tentang, humanis, tentang ada tentang anak jalanan gitu ya, tentang kehidupan Mmm. sosial gitu, Oh, ambil isu tentang sosial iya, ada juga. isu sosial, tentang Satu Dalam Damai itu, juga ada tentang, persaudaraan. Jadi pada waktu itu kan terjadi itu kerusuhan tahun 97 ya. Nah Kenapa? terus, Oh, 97, 98 kita ngeluarin heeh. itu album Satu Dalam Damai. Oh Kita gitu. mengajak semua kelompok, semua golongan itu Heeh, satu sama lain tuh tidak saling inilah, tidak saling apa namanya, bertentangan gitu ya, tidak mhm. saling ini, kita sama-sama satu gitu. Oh, Terus kita ngeluarin judulnya itu Satu Dalam Damai waktu itu. Jadi menyesuaikan dengan fenomena juga sosial yang oh. ada gitu. Cinta kepada istri juga ada? Lagu-lagu cinta gitu ada? Cinta pada istri, Yang belum sih, belum lagu bikin. Iya, romance gitu ya? belum bikin, Belum nanti bikin boleh ya? juga Iya idenya tuh. kan? Nanti Itu kita belum ada loh belum ya, ada. ya kan? Iya. Cinta kepada istri gitu ya. Terus, Ayah nih kan udah 33 tahun ya, mengalami beberapa Iya, generasi juga betul. gitu, terus, teknologi juga. Nah Betul itu, ya. gimana nih yang Ayah alami, Iya ngalamin dari, apa, kaset-kaset iya analog itu iya, tiba-tiba sekarang semua ke platform digital? betul betul, iya. Heeh. Jadi Gimana memang dampaknya ke kita musisi sendiri? harus ini ya, kita tuh harus apa ya, beradaptasi lah ya, Oke. kayak beradaptasi, berinovasi Mhm. gitu.
Jadi pada waktu awal-awal kan memang kita format itu Mhm. kan pakai kaset waktu itu ya, Iya. masih analog. Mhm. Dulu inget banget rekaman itu kalau ngetek nggak boleh salah. Jadi kalau harus salah kita harus ulang lagi dari Dari awal. awal ya? Oh, harus Jadi lancar harus semua dari lancar depan satu sampai akhir. Oh, iya, nggak bisa nggak di-cut-cut bisa gitu? di-cut-cut, nggak bisa disambung-sambung gitu Iya ya. iya Terus iya. itu zaman analog inget banget dulu tuh. Heeh. Terus, pitanya masih 3,5 in yang gede-gede gitu ya di studio Oh. rekaman. Terus kemudian akhirnya, berevolusi tuh kan mulai dengan digital. Dengan Ya, digital, pada itu analog digital tuh masih jadi satu tuh ya, rekaman tuh masih analog digital terus, keluarlah, CD, compact disc gitu ya. ya ya Nah ya. kita nyesuaiin juga tuh, kita Mhm. buat, albumnya itu dalam bentuk CD Mhm. yang ada di ini ya, tuh Ya, CD itu oke. terus kemudian, beralih ke, era yang sekarang nih, era-era Ya. digital gitu. Era Mhm. digital ya kita menyesuaikan juga. Jadi, kita, apa namanya, ngeluarin single-single juga, Mhm. single-single, terus kita, pemasarannya itu melalui, platform-platform digital gitu ya. Ya YouTube, ya, apa Mhm. namanya, sosial media dan lain sebagainya gitu, di Spotify, Mhm. di apa namanya, iTunes dan lain-lain. Nggak ada masalah sama sekali dengan perubahan teknologi itu? Kita sih nggak masalah ya, kita tetap, Mhm. apa namanya, menyesuaikan aja, Mhm. beradaptasi gitu ya. Apa namanya, ya tetap karena memang Mhm. kembangan kan terus jalan gitu ya. Heeh. Memang dengan era digital segala sesuatunya itu dimudahkan ya gitu ya. Jadi kita juga kadang-kadang kalau detek, "Ah lagi males," udah tinggal copy paste aja. Sekarang gitu, Iya, itu jadi kalau kemudahannya ya? misalkan, refnya kan ngulang lagi tuh gitu kan, Heeh. ya udah dari pertama udah Sekarang bisa kopas gitu? aja bisa bisa di copy paste Oh, terus keren. di-double segala macam. Nah itu Mhm. juga, sekarang juga ada apa namanya, Auto-Tune ya kalau Mhm. misal kalau dulu kan nyanyi salah sedikit fales kedengeran gitu ya, kalau sekarang udah pakai Auto-Tune aja lah, males Gitu tag ya, lagi. di-mix-mix gitu Jadi di ya? Auto-Tune yang fales-fales tuh dirapihin gitu. Ya ya Heeh, ya jadi, ya, benar benar. jadi enak lah gitu. Jadi teknologi memudahkan kita gitu. Tapi ya Keren memang sih. kita harus menyesuaikan dan beberapa album-album yang single-single sekarang juga kita, terus berinovasi juga, Heeh. berkolaborasi juga gitu Mmm. dengan grup-grup dengan musisi yang lain juga. Ini Ayah mau cerita ada yang mana yang paling berkesan dari Nah, pembuatan album? semuanya punya kesan-kesan masing-masing ya Oh, gitu. heeh Jadi heeh. kalau ini nih Ada yang yang album yang modal album sendiri nggak? modal sendiri Yang waktu itu mana? masih kaset. Oh, kaset ya? Iya, Oh, nggak jadi masih dibawa? indie label. Masih masih punya? Masih indie Masih label. Nah, nyimpen? nggak ada sih Nggak ada kasetnya ya? nggak bawa, ada sih Oh, disimpan cuman nggak bawa, itu kaset yang awal itu semua ngarang sendiri? ngarang sendiri. Gitu ya? Kita, Ada berapa lagu di situ? banyak ya kalau setiap satu album itu kan 12 ya, 12 Enam lagu. enam ya? Iya, 6 Bolak-balik side ya? A, side B kan, Heeh. side A 6, side B 6, Oh, 12 lagu 12. Jadi ya? setiap kita mau ngeluncurin kita harus nyiapin 12 lagu. Iya, Oh, nah heeh itu heeh. nih kalau kayak yang ini nih, judulnya kan Neo Sholawat ya, album yang Neo Sholawat. Nah, Neo Heeh. Sholawat ini ada Itu banyak berapa? ya? Banyak Siapa sih, aja? ada 10 nih kalau nggak salah, 10 lagu. Oh, itu personelnya? Oh ini, nah ini waktu itu masih 7 Mbak. Oh, tahun Ada berapa itu? ini tahun 2000. Oh, Jadi awal kita tuh ya? berganti sempet, nambah, kan sempet sampai dengan 7 personilnya, terus kemudian, heeh, sampai sampai terus kemudian, Mas Agus kan, beliau apa namanya, lebih berkarir sendiri, Oke. terus sama Bang Aal almarhum nih juga udah meninggal Bang Aal, Oh, kemudian juga dia punya ini sendiri gitu ya, apa, eee, pekerjaan sendiri gitu ya, heeh, terus akhirnya kita jalan berlima sampai sekarang sampai gitu. sekarang. Iya, nah ini Oke yang oke. emang menurut saya sih sangat yang fenomena ya inilah ya, si, Heeh. Neo Sholawat ini karena ini kita dapat penghargaan, Platinum Award Blackboard Alhamdulillah waktu ibu. itu. Oh, Waktu waktu itu itu penjualan albumnya itu nembus, 150.000 kopi, mmm, gitu. Nah itu dikasih penghargaan oleh, produser kita, Mbak Bu Inge ya waktu itu yang jadi produser kita gitu, oh, dari oke. Blackboard. Nah ini yang Mhm. cukup fenomena gitu ya, kita, waktu itu berkolaborasi dengan beberapa musisi juga gitu ya, Heeh. ada di sini ada kolaborasi dengan grup dari Malaysia juga, ada Oh, Brothers, oh gitu. kemudian ada lagu-lagu kita juga dikasih oleh grup, ada dari Nazri, Raihan, heeh, Boleh. Oke iya teman-teman kita lanjut lagi ya. Heeh, ini iya, ada buku juga ya, ada bukunya buku Senada? betul, Heeh, heeh, ini buku, isinya apa? Biografi ya? jadi waktu itu kita, Mhm. berangkat haji dan bareng, senada gitu ya, Mhm. kita dapet alhamdulillah itu diberangkatin umroh sama haji bersama.
gitu. Itu dari Cordova. Nggak apa-apa nyebut merek ya. Ya. Cordova Travel, Heeh, yang tahun ngebantu kita ini 2006. tahun 2006 betul. Oh, oke. Nah itu, waktu Itu itu, Pak Faisal, pemilik travelnya juga heeh? bilang, "Senada ini legend, harus buat Oh, buku," katanya. oh gitu. Nah waktu itu kebetulan kita, satu jamaah juga sama Heeh. penulis novel terkenal di Indonesia, Mhm. Teh Pipit Senja. Heeh, nah terus, Oh, Teh Pipit dia yang mau buatin bikin ininya, bukunya, bukunya. menulis bukunya gitu. Terus Heeh. akhirnya dibuatlah, judulnya The Legend of Nasid. Ini, Oh, kumpulan dari cerita-cerita sejak berdirinya Senada heeh. sampai dengan, apa, pada waktu itu buku itu dibuat ya. Itu dijual atau dibagikan ke kalangan tertentu? Ini dijual, Oh, dijual dijual? bebas waktu Mhm. itu, dijual juga di Gramedia, Mmm. terus, bisa di apa, dicari di apa, dibeli di toko buku juga. Heeh. Gitu. Jadi itu ya, Iya berkahnya ya, iya dapet, ibadah gratis ya, iya, dapat umroh dan ibadah haji. Itu gratis, betul hadiah ya hadiah, dari, betul. Jadi orang yang waktu pas ngasih kita kesempatan ini. lagi perform, waktu itu Heeh, di pameran haji dan umroh, waktu itu di mhm, Balai Kartini ya waktu itu. mhm. Terus ketika kita, perform tiba-tiba ada salah satu travel naik ke atas panggung, bilang bahwa Senada tahun ini akan berangkat umroh bareng sama Cordova. Wah itu senang Oh, banget ya karena iya, kita belum pernah umroh, mhm, belum pernah haji gitu mhm kan. mhm, Kita bawain lagu-lagu tentang haji, tapi kita mhm, belum pernah berangkat ke sana mhm, gitu kan. mhm, Cuma ngebayangin aja gitu. Terus pas ketika dibilang gitu, wah seneng banget kita. Terus akhirnya mhm, ya udah, di tahun yang sama pun mhm. kita haji juga diberangkatin oleh, Cordova Oh, gitu. 2 kali pergi jadi waktu itu? 2 kali pergi di Oh, tahun yang sama sih 2006 itu. mhm. Mhm. Sekarang ngomongin ini ya, royalti. Mmm, Kan mhm. banyak tuh yang teriak-teriak ya, Iya artis iya tidak iya iya. mendapatkan hak yang Betul layak gitu. betul betul. Ada, tapi kok jumlahnya Iya cuman iya iya. perak-perak gitu, Betul betul. heeh. Jadi Iya. kalau Ayah sendiri concern-nya apa? Memang sih, sama juga ya, senada Heeh, bisa dibilang jadi salah satu korban juga nih. ya Ya, ya, jadi waktu album yang ini nih, "Oh Selawat" ini, heeh, kita penjualannya 150.000 kopi, iya. tapi kita sama sekali nggak dapet royaltinya. Oh gitu, Iya, jadi, apa namanya, waktu itu Blackboard, secara ininya sih sudah ya, sudah menyampaikan royalti ke produser kami gitu. Cuma memang heeh. di produser kami yang memang, apa namanya, belum menyampaikan tidak menyampaikan haknya kita gitu, Oh gitu, haknya kita si, penyanyi gitu. mhm, Jadi, ya udah, gimana ya, ya udahlah kita ini aja deh, yang penting ya kita juga mau nuntut pada waktu itu kan memang namanya penyanyi baru ya, mhm. seneng-seneng aja gitu, terus perjanjian kontrak juga nggak jelas gitu, jadi kita juga Oh, nggak bisa nuntut hak apa-apa gitu kan. mhm Jadi ya mhm. udah, ya kita, secara royalti kita nggak ada, tapi kita dapat, apa namanya, dapat manfaatnya dari perform-perform aja gitu. Oh gitu, tapi saat ini gimana ya? Eee, Masuk ke kemarin sih karaoke lagunya, Nah, itu terus memang ke kita juga nggak bisa tahu ya, seberapa jauh sih heeh, gitu ya, sampai penjualan album kita seberapa, terus berapa mhm. yang di-download itu berapa, kita juga nggak pernah tahu ya. Itu kayaknya Heeh. lebih sulit mengukurnya ya, Iya, gimana kita tuh dengan nggak kita punya masuk tolak platform iya, digital. kita nggak punya tolak ukurnya sih. Iya Itu iya soalnya iya. juga, ya kita tahu ya, maksudnya di lagu-lagu kita ada gitu, di Spotify ada, lagu kita ada Iya, di iTunes ada, cuma heeh. ya kita nggak ngerasain sih gitu royaltinya gitu. Mmm, Ya, terus juga kalau di mall juga kan biasanya di bulan-bulan Ramadan tuh suka diputer ya. diputer, Heeh, terus wah lagu kita ada di mall ini mall ini mall ini, mhm. cuma kok kita nggak ada royaltinya gitu. Memang Sampai sekarang belum jelas? belum jelas sih emang. Oh, Ya oke itu oke. ya kita coba pakai dulu coba-coba sama teman-teman dari lawyer gitu kan. Heeh, Ya secara ini kita juga lemah gitu karena memang dari kontrak pun kita nggak jelas juga gitu. Jadi emang oh, ya sudahlah mau gimana lagi gitu kan. iya iya, Heeh, ya udah yang penting kita, ya ambil berkahnya di yang lain gitu, gitu ya. dari performance, dari yang Nah, lain-lain gitu. oke oke. Ya Heeh. mudah-mudahan aja ya, Iya ke iya depannya ada yang lebih iya mau iya memperjuangkan iya. untuk Tapi kalau yang karya-karya ini lebih sekarang-sekarang ini sih, dihargai. dengan digital yang kemarin-kemarin, Heeh ya kita, bekerja sama dengan, apa namanya, digital publishing juga yang heeh, yang terpercaya lah ya. Jadi kita mhm.
ada lah kalau royalti-royaltinya gitu. Oke Tapi oke. yang memang yang lama-lama kita belum bisa ini juga gitu. Iya iya iya. Mhm. Sekarang ritual deh ya sebelum manggung. Ritual manggung ya? Heeh, sebelum manggung. Iya Kita olahraga dulu apa seminggu nggak makan gorengan? kita kita nggak ada pantangan ya, Jangan ya? nggak ada pantangan makan, Heeh. makan ya makan biasa-biasa aja gitu kan, paling Gorengan enggak ya? gorengan juga biasa aja Oh nggak ya? iya. Oh, Jadi kalau teman-teman minum kita jeruk biasanya nipis enggak enggak ya? juga sih. Oh, Jadi paling, pemanasan aja paling kalau sebelum perform gitu ya. solmisasi itu ya? Heeh, solisasi, Oke. vokalisasi, terus kemudian latihan, Heeh, latihan bareng-bareng gitu kan. Karena heeh. kan mungkin kalau apalagi kalau misalnya udah agak lama nih kita nggak pernah bawain Iya, bareng lagi, heeh, kita latihan dulu supaya lebih kompak harmonis lagi gitu. heeh. Ya udah paling kita sebelum manggung biasanya sih kita latihan dulu Nggak ada gitu. latihan rutin nih? Nggak ada. Selama 33 tahun menjaga suara tetap sama kan beda ya? Betul, heeh. Napas gitu ya 20-an, terus ada Iya, yang udah sekarang 50 iya gitu. betul. Ya Gimana menjaga itu mungkin konsistensi karena kualitas? udah ini kali ya, udah bertahun-tahun ya, jadi Mhm. ketika pas nyanyi tuh udah menyatu aja gitu. Jadi Oh masing-masing gitu? udah tahu porsinya gitu. Itu maksudnya beda nggak ya zaman muda sama sekarang gitu nyanyi? Beda sih, Beda agak ya? berasa juga ya kalau Heeh, kalau dulu kan nyanyi berapa lagu, berapa heeh. ini, Satu kali manggung berapa lagu biasanya? biasanya tuh, 1 jam biasanya. 1 jam. Satu Mhm, jam 1 itu, jam itu mungkin sekitar 6 atau 7 lagu plus sama chit-chat iya sama iya iya iya. entertain dan lain-lain sebagainya, Oh gitu ya. ya ya 6 6 sampai 7 lagu. Mmm, Kalau dulu sampai kita pernah waktu perform manggung di Erasmus Swiss waktu itu pernah bikin mhm konser juga awal-awal tuh tahun mhm. 97 gitu ya, itu malah 3 shift pagi, siang, malam. Jadi 3 shift, Oh, full gitu kan, yang datang juga heeh. rame. 3 3 shift itu full rame, tapi masih kuat-kuat aja gitu. Sekarang mungkin nggak Itu nggak kuat. kapan? Oh, itu Tahun waktu tahun 97-an. oh, Iya 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 iya, iya iya, heeh di heeh. 97-an. Ini ya yang aku mau tanya, semua punya profesi masing-masing ya? Iya iya iya, Bukan penyanyi pure gitu, semua punya betul, pekerjaan heeh lain heeh. gitu. Ini, Mhm. gimana sih kantornya bisa memberikan izin gitu? Boleh Iya, nyanyi di heeh. luar gitu, apa memang waktu masuk kerja ada perjanjiannya gitu? Nggak ada sih, Nggak ada? tapi memang kan di kantor udah tahu ya, Heeh, kalau saya juga punya profesi lain gitu di luar sana gitu. mhm Nggak pernah melarang gitu ya, kalau dari mhm. kantor tuh kalau misal yang penting kan, pekerjaannya beres gitu, Gitu aja heeh, ya? penting Heeh. pekerjaan beres, kalau mau izin, ya udah dikasih izin tapi ya habis itu ya selesain kerjaannya gitulah. Jadi, yang Mmm, penting target tercapai, pekerjaan tercapai, oh, ya itu sih nggak masalah ya gitu. mhm. Tapi memang kadang-kadang sih, kalau misal lagi ada, ya kegiatan atau event yang di kantor gitu ya, yang nggak bisa ditinggalin ya terpaksa harus nggak bisa ikutan. Nah, Oh, jadi kadang-kadang manggung berempat juga gitu? kadang-kadang berempat, kadang-kadang ada substitution player juga. Oh, Jadi ada. heeh, Ya jadi ya ya kita ya. kan punya kayak komunitas juga. Jadi grup-grup Oh ada grup-grup nasid yang muda-muda oh gitu. Nah, gitu. kalau pas saya Kadang-kadang ada nggak bisa cabutan atau juga. temen ada cabutan gitu, Oh, gitu heeh, ya. yang ngegantiin gitu. Mhm. Mhm, Sekarang udah 33 tahun berpikir untuk mhm. regenerasi? Iya, jadi emang kita tuh, pengen, ada lah ya regenerasi dari Senada ini gitu ya. Mhm Jadi kita pernah buat album juga, Senada mhm. Kids. Senada Iya, Kids. ini lagunya ada Aku Anak Soleh, ini kemarin ini juga waktu itu pernah jadi nominasi di AMI. Tahun berapa ini? Itu tahun itu ya, tahun berapa itu ya? Senada Kids itu tahun 2011. Oh, oke. Iya, itu, Oh, nominasi AMI Award waktu itu untuk album dan lagu anak terbaik. lalu anak-anak ini sekarang udah ada yang Ini anak-anak udah nyanyi pada juga? besar-besar semua, Iya, tapi makanya. nggak ada yang nyanyi. Nggak ada yang nyanyi. Iya, nggak Iya ada yang iya. bernyanyi. Heeh heeh. Tapi, ini anak Sayang ya udah tiga iya? puluh tiga tahun tiba-tiba, Iya mmm, iya. Nah, ini kan, waktu itu saya juga masih, belum nikah ya, gitu. mhm, Jadi, kalau Senada Kids-nya masih, apa namanya, sekarang udah pada besar-besar. Nah, sekarang heeh juga regenerasi, saya heeh. ada, Aufa ya, Ya, Aufa kan, Ova, anaknya Ayah ini bisa nge-rap, ada di iya. single terakhir ya? Ada di Itu single di YouTube terakhir, ya? di Di YouTube, YouTube betul. dan ada Jadi lagi?
Tempat YouTube dan di all platform. Jadi ada di oh, Spotify, ada heeh. di iTunes, itu juga Iya itunya iya. kita apa namanya, publisher-nya itu Musik Heeh. Positif. Apa ini Mu Halal 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 Geng, Geng, iya judulnya Halal featuring Geng. Alfa. Jadi anaknya Iya ayah ini namanya Alfa iya ikut bantu nge-rap di situ. iya, jadi Bagus bagus, dengerin. kolaborasi juga. Kolaborasi ya? Iya. Ah, ah, rangkai semua asa. We're the Hala Gang. We pray, we don't do things that's haram. Respect our influence still palau. We all oin 9 to 1 like yin yang. We out here, busting moves, knocking on your doors and being like, Have you done your prayers yet? yes, I'm done. Gitu. Oh, Jadi udah sama mulai begitu ya sekarang iya, ya? jadi kebetulan memang ini lagunya yang nyiptain Aufa sendiri. Oh gitu, Iya rapnya. iya, rapnya tuh Aufa sendiri. Oh, oke. Waktu itu ke saya gitu Heeh kan, saya juga pas dengerin, "Oh oh ini bagus juga nih lagunya, yuk, heeh dibikinin album aja," gitu, single heeh. bareng sama Senada gitu kan. Iya. Nah terus kemudian, Itu eee, kemarin waktu mau ini ya, pas Ramadan apa Ramadan apa iya, gitu? pas Ya. waktu mau Ramadan, ya udah, kebetulan Mhm Aufanya lagi libur sekolah kan, ya mhm udah kita rekaman deh gitu, rekaman ya waktu mhm itu di Bandung waktu itu karena, mhm. eee musisinya dan juga, itunya dari Bandung yang apa, studionya. Terus kemudian, Oh. Bandung dan Jakarta sih, waktu itu di Mhm studio mhm. Jakarta juga di tempatnya Mas Dwiki juga kita rekaman. Heeh. Terus sama ada apa namanya, ya, yang membuat musiknya itu kebetulan memang juga dia dari Bandung gitu ya, Heeh. terus, bareng sama, rapper juga, ada dari Garut itu namanya, Ibnu gitu. Jadi kolaborasi antara Aufa, Senada, dan Heeh. Ibnu gitu. Itu tadi yang Ayah bilang ya harus apa, Heeh, eee, harus menyesuaikan dengan menyesuaikan zaman dengan juga ya? zaman, betul. Karena Heeh kan heeh. kalau mungkin anak-anak yang sekarang Gen Z udah nggak kenal Senada ya gitu, karena kan kita Mhm. angkatan-angkatan, ya tahun 2000-an lah ya Iya gitu. iya. Jadi kita coba mengajak anak-anak muda nih Mhm. dengan style-nya yang sesuai dengan genrenya mereka gitu. Dengan Mmm. gaya hip hop, rap gitu. Jadinya Mhm biar mhm bisa, mhm. masuk juga gitu ke Mhm. anak-anak muda Mhm. yang Padahal sekarang. yang aku tanya itu jadi regenerasi untuk dari senadanya Mhm, sendiri itu belum ya? Maksudnya, iya eee, iya tadi sih memang sayang soalnya ya, kan betul udah 33 betul, ya tahun. memang Heeh. ya itu tadi kita, regenerasinya itu Mhm kita dengan tadi kita, ngajak ke, mhm. anak-anak muda yang, grup-grup sekarang kan memang komunitasnya banyak juga gitu ya. Oh, udah banyak ya? Banyak, heeh. Jadi Oke. emang komunitas-komunitas yang baru-baru nih, yang Mhm sekarang tuh, malah macem-macem, genrenya gitu. Ada yang rap, ada yang genrenya Oh, juga ada yang, beatbox. Jadi, oh, yang alirannya sekarang nih banyak banyak ininya. Jadi ada yang, lagu religinya tapi grup, tapi dengan berbagai macam udah genre. lebih bisa diterima ya, Iya, dengan betul. berbagai aliran genre, Betul, yang penting pesannya tetap pesannya sama gitu, spesifik, pesannya, religius, heeh, ya religius untuk ngajak kebaikan gitu. betul, oke Heeh heeh. oke. Ada project apa dalam waktu dekat? Project yang dalam Mhm waktu dekat ini, mhm ya memang, ya kita pengen ini sih, mungkin pengen bikin album lagi, single lagi gitu ya. mhm, Kemarin itu sempet kita udah 33 tahun, yuk iya. pengen bikin konser lah gitu, Nah, iya, konser apa, heeh, 30 tahun Senada gitu kan. mhm, Jadi kemarin tuh sempet, kepikiran juga sih gitu, kita pengen bikin konser gitu ya. Kalau bisa ya kita, dengan artis-artis lain gitu ya, mungkin juga nanti, ada orkestranya dan lain-lain gitu mhm, ya. Jadi nanti membawakan lagu-lagu kita iya gitu, iya iya, heeh. mhm. Sempet sih, maksudnya kita pengen bikin itu sih gitu, mau rencana konser. Total udah ada 24 album ya? Iya sekitar segitu. Udah banyak juga ya, Iya, heeh, lalu ada video klip juga ada, ya, betul. untuk, VCD Neo Salawat Karaoke, Iya, Buka Mata Hati, betul. jingle juga ada Iya, nih, kita jingle biasanya di Ramadan ya, jingle-jingle ya? di perusahaan-perusahaan biasanya kita juga mereka kadang-kadang butuh, promosi ya, promosi Mhm, corporate-nya, minta Senada buat, bikin jingle, biasanya gitu. Waktu itu mmm, Indosat juga mhm pernah gitu, terus jingle dari bank-bank juga pernah, terus mhm juga jingle dari,
perusahaan travel juga pernah. Jadi kita buatin mereka lagu, jingle buat promosi perusahaan Iya, gitu. iya, Heeh iya, heeh. betul. Jadi udah merambah kemana mana Iya, ya. betul. Masih ingat lagu pertamanya nggak dulu yang bikin lagu sendiri? Boleh dong Leh nyanyi. Lagunya ya, boleh boleh boleh. Iya, yang tahun Pakai 94 itu. tahun 94 ya. Heeh, Jadi ada lagunya heeh, juga sebenarnya ada backgroundnya juga nih gitu. heeh. Jadi waktu itu kan saya kuliah di UI kan waktu itu Ya. ngambilnya jurusan kesejahteraan sosial. Saya ngambil praktikum mikro di apa namanya di rumah singgah anak-anak Mmm. jalanan gitu. Mhm, Karena mhm, mhm. tertarik kalau dunia Iya, anak-anak jalanan itu latar belakang seperti apa kok mereka bisa sampai turun ke jalan, hidup iya, di jalan gitu. Nah terus akhirnya saya setelah di sana tuh apa namanya, di praktikum tuh satu satu bulan itu saya benar-benar jadi relawan dan heeh, benar-benar hidup dengan mereka gitu. iya, iya, iya. Jadi, makan, tidur, segala Heeh, macem, 1 bulan ya? 1 bulan itu Heeh, ada biasa mereka ngoyen itu saya tahu, ngoyen ngoyen tuh apa gitu. Jadi ngoyen itu heeh. ngambil sisa-sisa makanan dari Dari? resto-resto, Oh, oke. terus kemudian mereka bawa ke rumah singgah si restorannya, terus makanannya itu yang sisa-sisa itu mereka Heeh, masak lagi, buat mereka makan goreng bersama-sama, lagi. digoreng lagi, Aduh. gitu. Itu waktu itu saya di rumah singgah di Manggarai waktu itu. Heeh, Mmm, jadi dari ya situ lahirlah sebuah lagu. iya judulnya Alif Kecil. Kebetulan, saya waktu itu di kos gitu Heeh, bareng sama temen, heeh, namanya Alif. Ya teman saya dia anak antropologi ya, saya heeh, di kos, dia di antrop, terus satu kos, dia bikin lagu tentang anak jalanan, jadi bikinlah heeh. judulnya Alif Kecil. Oh, gitu. Heeh. Mau dibawain? Boleh, iya. Pakai pakai gitar nggak Pakai apa-apa ya? gitar, boleh, boleh. Kalau bikin lagu biasanya berapa lama ya? Nggak tentu sih. Nggak tentu ya? Iya, Bisa cepet, bisa bisa cepet, lama? bisa lama, tergantung ininya ya, tergantung apa, Kalau yang ada lagu pesanan gitu buat jingle gitu mau nggak mau bisa ya? iya mau nggak mau sih kita paling, seminggu jadi sih lagu heeh, paling, Oh, lirik sama melodinya sekalian seminggu musik. ya? Iya, Oh, oke. heeh, Oke. judulnya Ini lagu di album yang masih kaset itu kalau ya? ini masih kaset judulnya, Udah nggak dibikin lagi di tapi di CD-CD selanjutnya? The Best Nada nih ada. Jadi gabungan nih, Oh, kalau nggak salah di sini ada ya, Alif Kecil, eee, ada pokoknya ya di CD iya selanjutnya di sini iya, dibawakan lagi dengan dibawakan lebih lagi serius. di-repackaging lagi, Nah, betul, ya, ya, heeh. ya. Kedengeran suaranya? Hah? Oh diturunin? Iya, diturunin ke gitar. Oke. Kurang? Turunin lagi? Turunin lagi. Oke. Iya, sip. Ketika malam datang mencekam, kulihat si Alif kecil yang malang duduk tengadah ke langit yang gelap, meratapi nasib diri. Kilat menyambar, hujan pun turun, semakin basah hatinya yang resah. Kapankah semua ini kan berakhir di jalanan penuh duri? Ya Allah, tunjukkan jalanmu pada si Alif kecil, agar ia dapat menahan cobaan dan rintangan yang datang menghadang. Bagus lagunya. Iya gitu Iya. ceritanya.
Syahdu ya tuh Iya iya, banyak berdasarkan ini ya, suatu pengalaman, suatu kejadian lalu kejadian yang dibikin jadi lagunya. inspirasi buat bikin lagu, gitu. Jadi, Oh, ya fenomena yang ada, pengalaman hidup gitu mhm ya, itu mhm. jadi inspirasi, lagu kita lagu-lagu di sana ada juga gitu. Jadi Mmm, memang, ya itu sih, kita ngambil dari berbagai macam mhm. yang ada Jadi di sebetulnya lintas lingkungan kita. agama ya? Iya, betul. Ya, Jadi karena memang heeh, mengajarkan kebaikan. betul. Karena kan memang kebaikan itu untuk semuanya ya, Betul nggak betul. betul. Jadi itu Mhm. bisa bisa ini sih gitu, bisa diterima buat buat semua golongan dan nggak semua agama gitu. Iya, betul betul. Iya. Iya iya. Oke, Ayah, Iya, sukses selalu terima kasih nadanya, Mbak. Iya semoga panjang umur. Oh, iya. resepnya bisa kompak itu 5 orang apa? Iya, Heeh. eee, Biasanya kan kalau masalahnya kalau udah mhm, grup tuh kan ya iya, pecah gitu. betul. Ini 32 tahun sama-sama? Ya mungkin Heeh. karena kita emang, ya kita satu visi sih ya. Kita punya Mhm. satu visi kadang-kadang, ya kita nggak mem mem apa ya, nggak terlalu memasalahkan gitu perbedaan-perbedaan. Jadi perbedaan-perbedaan itu Mmm. pasti ada sih gitu. Iya. Ada ya masalah kecil aja, masalah baju aja, kostum Heeh. aja itu bisa Heeh. jadi konflik kan. "Oh, Heeh. saya bagusnya pakai baju ini, Nah, yang ini iya baju iya, ini." kayak Wah, udah gitu. itu konflik Heeh. gitu kan. Terus apalagi terus kalau misal dapat, bayaran fee gitu kan. Mhm. Tapi semua karena ya kita tadi, punya satu visi, Mhm. akhirnya ya kita nggak terlalu mempermasalahkan sih. Gitu ya? Perbedaan-perbedaan yang ada gitu, Heeh. justru saling memahami dan saling Heeh. mengerti satu sama lain gitu. Hebat loh bisa sama-sama terus ya, Iya, heeh. Tapi aku pikir mungkin gara-gara ini ya, karena heeh, masing-masing punya profesi lain. Ya kan betul, kesibukannya jadi yang kecil-kecil udahlah saya iya masih ada PR kantor iya nih gitu. bener juga, Iya kan? Udahlah baju iya ya iya apa iya aja deh, iya masih iya ada kerjaan iya kantor masih iya yang mesti diurusin ya. diurusin, bener Iya bener. benar gitu. Oke, sehat Iya, selalu ya, makasih Ayah, Mbak Hera, heeh. iya Terima kasih lagunya, iya lagunya bagus-bagus dan iya seperti saya bilang tadi, ini nggak khusus untuk yang muslim iya, saja betul ya, banyak betul, lagu-lagu indah yang kita bisa iya sama-sama iya dengerin karena iya ngajarin kebaikan, iya, ngajarin cinta kasih ya, betul iya, betul ngajarin damai juga betul, gitu. Kayak tadi iya, saya bilang sama Ayah tuh, heeh, pertama kali saya dengar tuh lagunya A.A. Gim Agim, ya, betul, iya yang Jagalah Hati itu, iya begitu ngomong itu, "Oh dia, ya ya ya," gitu, tahu gitu iya, ya, heeh, karena betul, saya sendiri non muslim tapi iya kadang-kadang saya dengar gitu, iya kalau bagus ya saya bilang bagus, kalau iya. isinya pesannya Pesannya bagus, bagus, ya betul, iya kayaknya semua bisa layak iya, kita dengarkan betul, gitu iya. ya, gitu. Terima Thank you kasih ya Mbak Ayah, Hera. sehat-sehat selalu, Iya, sukses terus terima nadanya, kasih tambah panjang umur, terima kasih. tambah lebih banyak Iya, dakwahnya yang makasih. disampaikan dengan Iya, indah, ya. makasih banyak Mbak Iya. Hera, salam Oke, semuanya. salam, terima kasih. Iya, terima Ya, kasih. bye.